Horas Salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang di hari Kamis terkait kasus Nikita Mirzani yang telah ditetapkan tersangka, bahkan telah dilakukannya satu penahanan. Kita lihat kasus ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tidak perlu menguras energi berlebihan, di mana kita tahu ini awalan Nikita Mirzani memberikan suatu edukasi atau informasi satu produk yang memang tidak layak, namun akhirnya orang tersebut meminta bantuan dan meminta tolong, dan akibat dari perbuatan permintaan tolong tersebut adanya satu permintaan, karena ada orang yang meminta, otomatis adanya permintaan, sama-sama bersepakat sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Namun ternyata di balik pemberian tersebut, pelapor ini itikadnya tidak baik, atau pemberi itu itikadnya tidak baik, malah digunakan menjadi laporan polisi dengan dugaan pemerasan, lalu juga pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kausalitas di sini jelas ada permintaan, ada yang menerima. Kalau dikaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, karena yang mengatur daripada suatu permintaan dan yang menerima ini kan antara pelapor dengan asisten Nikita Mirzani. Muncullah angka 4M. Tadi saya bilang kasus ini sederhana. Semoga Nikita Mirzani mengambil sikap, yaitu menyerahkan kembali uang kalau memang itu ada, yang sebesar 4M tersebut, sehingga ini akan membuat satu perbuatan menghilangkan niat menguasai uang 4M tersebut. Nah, peristiwa semacam ini tuh banyak terjadi. Ibarat orang kata tuh ada contoh ya, anjing kejepit, kita bantu tapi tangan kita digigit. Analogi ini terkadang juga ada di profesi seorang advokat, di mana advokat menolong seseorang yang dalam keadaan masalah hukum, ada surat kuasa, ada perjanjian jasa hukum, dan sudah dilangsungkan pekerjaan. Itu ternyata malah yang nakal si kliennya ini, malah seolah-olah dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih 2 contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan
uang tersebut. Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi terkait masalah Nikita Mirzani sebenarnya bisa diselesaikan. Kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Itu namanya binatang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Semangat Nikita Mirzani. Horas, salam, saya advokat. Di mana advokat menolong seseorang yang dalam keadaan masalah hukum, ada surat kuasa, ada perjanjian jasa hukum, dan sudah dilangsungkan pekerjaan, itu ternyata malah yang nakal si kliennya ini. Malah seolah-olah dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi terkait masalah Nikita Mirzani sebenarnya bisa diselesaikan. Kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Itu namanya binatang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Semangat Nikita Mirzani. Horas, salam, saya advokat.